wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi maddad dawam ala jazilil fadli wal in'am. Abdul salatu wa taslim ala nabiyil mustafa al-karim Muhammadin wa sahbihi wal al ahli al-tawqa wal ilmi wa akmal wa ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur beserta pembina Al-Ustaz alladzi lam yudkar ismuhu li ta'liman wa takriman. Yang kami hormati sahabat dari Kolbu ya Ustaz ya, beserta Azmi Community dan seluruh jamaah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Beberapa bulan yang lalu saya diundang ke Padang, Makassar sampai Bangka Belitung, Bunda. Ketika saya tanya kabar jamaah, ternyata jawabannya bukan seperti itu ya. Yang sudah pernah ikutan kajian dengan saya pasti tahu. Alhamdulillah. Lupa lagi. Alhamdulillah sehat, bahagia, mantap. Bisa? Ustadz hadiri bisa? Baik. Yang belakang bisa? Baik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Dan pasti harus diulangi ya. Malum ibu-ibu, Masya Allah, masih belum connect ya. Baik Bunda, seperti ini alhamdulillah, boleh diikuti. Alhamdulillah sehat, baik. Bisa mandiri sekarang? Baik, bismillah. Ya, senyumnya bahagianya jadikan sedekah terbaik ya. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sebentar. Ini jadi konsep bahagia itu bukan hanya seperti itu saja ya. Berikan senyuman terbaik Bunda. Jangan sampai tadi ada yang seperti ini bahagia. Itu bukan bahagia, itu melototin ustaz ya. Ya, jadi konsepnya seperti ini. Yang belum tahu ini senyumnya 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 2 jam. Berikan senyuman terbaik, bisa jadi ini adalah senyuman terakhir kalinya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Takbir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan takwa, yang telah menghimpun hati dan jiwa kita di haflah yang penuh keberkahan ini di dalamnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan haflah ini Allah angkat sebagai raudhah min riyadil jannah, amin. Taman taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di sana Allah menyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang, di mana di sana para malaikat turut melebarkan sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua. Salat dan salam kepada baginda Habibana Muhammad, uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek akudiyah, aspek ubudiyah, aspek muamalah dan aspek-aspek yang lainnya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberjumpakan dengan beliau di surga, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada waktu. Insyaallah kita kajian sampai maghrib. Oh iya, insyaallah ya. Maksudnya saya langsung ke kamar ya sampai maghrib. Baik, sebelum kita mulai boleh angkat kedua tangannya, biar jadi ciri khas. Kalau Ustaz Azam isi kajian pasti ada angkat tangan ya. Baik, simpan di pundak sahabat yang paling depan. Kalau tidak ada yang paling depan, kreatif sedikit ya. Yang paling depan berarti paling kanan. Yang di belakang ke depan Bunda. Oh boleh Bunda, yang belakang boleh ke depan. Ini salah satu trik untuk merapikan saf jamaah.
Kenapa demikian? Karena gini bunda, ketika Rasulullah bersama sahabatnya sedang ada halaqah, sedang ada kajian, maka lutut sahabat yang satu dengan sahabatnya yang lain itu menempel. Saking menempelnya, andai saja ketika ada kajian ataupun halaqah ada yang menitikkan air mata, maka jatuh air matanya tepat di lutut sahabatnya yang lain. Tapi jangan sampai ya, karena kajiannya sampai zuhur, ternyata di An-Nur ini tidak ada yang menangis, ada juga yang tidur. Ada yang tidur atau ngantuk ada. Jika ada yang tidur, bukan air mata yang menetes, tapi dan itu tanggung resikonya masing-masing ya. Baik, bismillah, angkat kedua tangannya, simpan di pundak sahabat yang paling depan. Nah, seperti itu, boleh ke pinggir-pinggir lah ya. Masya Allah. Karena jamaahnya ramai ini sampai 5.000 jamaah. Dikurangin namanya. Baik. Bismillah, saya berdoa bunda aminkan ya, agar lebih khidmat dan kita bersedekah pijit, boleh sambil pijit-pijit boleh? Boleh. Aminkan sambil pijit-pijit ya Allah. Aminkan. Baik, ya Allah, saya belum berdoa. Ya Allah, doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan sahabat yang pijit hari ini panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, sehatkan jasmani dan rohaninya, sehatkan finansialnya, rumah tangganya semakin harmonis, ditambah anak-anaknya. Untung di sini anak muda semua ya. Ibu-ibu muda semua ya. Biasanya kalau umur 50 tahun ke atas ditambah anak, tambah cucu. Yang punya amanah finansial, hutang piutang segera selesai hutangnya. Bunda, ini sini siapa yang paling kenceng tadi? Siapa yang paling kenceng? Ini jangan-jangan punya hutang semua deh. Baik. Bismillah, coba perhatikan sedikit di sini. Coba perhatikan. Saya kalau ngisi itu baik di puluhan jamaah, ratusan sampai ribuan, pasti saya lihat satu persatu kalau mampu ya. Saya pertama biasa melihat siapa yang sedang punya masalah, siapa yang apalagi masalahnya di finansial, hutang piutang itu terlihat. Coba bismillah, coba. Lihat. Biasanya kerudungnya itu kurang simetris ya. Mi dan jangan dibetulkan di sini, nanti ketahuan. Baik, sudah bahagia nih, sudah bisa dimulai kajiannya. Ayo bismillah. Rahasia keajaiban rezeki. Berbicara tentang rezeki, pasti seseorang membutuhkannya, betul? Tapi rezeki itu ternyata luar biasa ya. Rezeki itu misterius. Rezeki itu saking misteriusnya, maka Masya Allah tidak dapat dihitung sama sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat Allah, maka itu tidak akan terhitung jumlahnya. Tapi uniknya, saking misteriusnya, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizq. Mau kalau ngisi di Bandung pasti Ustaz jangan banyak nanya, langsung saja katanya. Masya Allah. Apalagi tentang Quran katanya. Masya Allah. Jadi ketika nikmat itu tidak bisa dihitung, dan ternyata Allah pasti memberikan rezeki kepada siapapun, bahkan binatang ya, pasti diberikan. Pertanyaannya agar lebih mudah, rezeki itu kalau kita bagi ada berapa? Ada berapa? Nanti ada dua nih. Yang pertama adalah rezeki ijabi, yang kedua adalah rezeki salbi. Rezeki ijabi itu adalah bunda, rezeki yang betul-betul kita inginkan, betul-betul setiap saat kita berdoa untuk memilikinya. Beda dengan rezeki salbi yang tidak terasa. Tapi rezeki ijabi ini, rezeki ijabi adalah rezeki yang kita sebut dengan rezeki materi. Apa? Materi. Punya harta,
punya kendaraan, punya rumah, punya properti dan lain sebagainya, itu adalah rezeki ijabi. Pertanyaannya, Bunda perlu rumah? Perlu rumah? Perlu sehat tidak? Perlu. Tapi kalau sehat, coba saya langsung saja dulu ya. Ini gambaran umum saja dulu. Yang kedua adalah rezeki salbi. Nah, rezeki salbi ini adalah rezeki yang kadang-kadang kita tidak ingat. Rezeki yang kadang-kadang kita merasa tidak butuh, padahal butuh sekali. Apa itu rezeki salbi? Kebalikannya tadi. Kalau rezeki ini materi yang tidak terlihat tapi dirasakan. Rezeki iman, rezeki Islam, rezeki apa lagi? Sehat, bahagia, berumah tangga dan lain sebagainya, itu rezeki salbi. Pertanyaannya Bunda, Bunda, kalau saya tanya, minta rezeki ijabi atau rezeki salbi? Kalau saya tanya lagi Bunda, andai saja gini pilihannya ya, andai saja Allah berikan rezeki berupa ijabi, misalkan propertinya luar biasa luas ya, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, tapi ternyata rezeki salbi Allah gak berikan. Misalkan Bunda kaya raya tapi stroke, Bunda kaya raya tapi ternyata jantung, Bunda kaya raya tapi kolesterol, yang terakhir Bunda kaya raya tapi komplikasi. Mau tidak? Saya balik berarti Bunda sehat tapi tidak punya rumah. Sehat kaya raya. Pasti jangan seperti itu ya. Bunda sehat tapi tidak punya rumah. Bunda sehat tapi tidak punya properti, tidak punya kendaraan. Pilih yang mana? Yang satu, yang dua? Ini andai saja dulu ya. Biasanya jamaah tetap aja kekeh ya yang sehat. Milih yang mana? Berarti gak apa-apa gak punya rumah? Kalau yang sudah punya rumah gak apa-apa disedekahkan, boleh? Masya Allah. Tapi gini Bunda, gini, kadang-kadang orang itu, Masya Allah ya, kadang-kadang orang itu tidak peduli terhadap rezeki salbi. Merasa kalau misalkan ya, merasa kalau kita sehat itu tidak berharga. Saya tanyakan Bunda, kalau saya ngisi pasti keliling ya, Bunda punya mata? Saya ambil 5 miliar. Hidung 1 sebelah. Gawe? Telinga aja, telinga. Setengah aja telinga, Bapak. Gigi ya, gigi lah. Boleh gigi, Mi? Boleh ya? Sekarang kan ada gigi palsu ya. Boleh gigi 1? Gak mau. Ini ternyata Bunda ya, ternyata rezeki salbi itu tidak dapat dirupiahkan. Saking penting-pentingnya rezeki salbi ini tidak dapat dirupiahkan. Andai saja punten ada gigi palsu ya, ada mata palsu misalkan ya, ada jantung palsu misalkan, Allah karim, Allah saya katakan tidak akan mampu menyamai yang Allah ciptakan. Betul tidak? Betul. Ada yang sudah pakai gigi palsu di sini? Oh, tidak ada. Survei ada, pernah ada? Ada. Oh Bunda pernah. Itu luar biasa ya, luar biasa. Ketika pakai gigi palsu gimana Bunda rasanya? Tidak nyaman, betul. Jadi Bunda, pada intinya dua rezeki itu sangat kita butuhkan. Dan ternyata kita tidak bisa memilih ya, tidak bisa memilih. Itu dua-duanya Allah berikan kepada kita. Sayang sekali yang jarang disyukuri adalah rezeki salbi, rezeki bahagia. Angkat tangannya di sini yang sedang punya masalah, Cung. Angkat tangannya di sini yang sedang bahagia, Cung. Angkat tangannya di sini yang masih bingung, saya bahagia atau punya masalah. Oh bingung bener. Nanti bilang ke suami masing-masing ya. Baik. Nah itu saking pentingnya. Saking pentingnya rezeki. Misal tentang bahagia. Ada seseorang yang sudah berumah tangga puluhan tahun, tapi ternyata masih diberikan persoalan yang rumit. Ada di sini suka marahin suami ada? Nih yang suka marahin suami itu persoalan bagi suaminya. Cung yang suka marahin suami. Ustaz hadirin sudah menikah? Suka dimarahin sama istri? Ustaz Dani ya? Ustaz Dani tidak ada. Saya jujur Bunda. Bunda pernah marahin suami? Tidak. Pernah?
Tapi ngomel. Kalau nggak ngomel itu jeramahi ya, jeramahi. Atau bunda justru yang jadi korban ya, suka dimarahin suami ya. Ini sebenarnya bunda. Ini sebenarnya ini rahasia bagi para suami. Ini rahasia bagi suami. Ketika perempuan marah bunda, ketika seorang perempuan marah, biasanya betul ya. Kalau perempuan suka marah, itu di keluarganya itu kurang harmonis, betul? Makanya jangan marah ya. Tapi ada trik ternyata Ustaz. Ketika seorang perempuan marah, maka seorang suami harus tahu obatnya. Harus tahu obatnya. Gini, ini rahasia bagi para suami dimanapun berada, karena ini live-nya. Ketika perempuan marah, maka perempuan itu kata Nabi al-mar'ah kal mir'ah. Perempuan itu ibarat cermin. Tahu cermin? Ketika cermin itu pecah, maka goresannya, bukan goresannya ya, maka pecahannya bisa disatukan kembali, tapi goresannya masih terlihat, betul? Ketika perempuan marah, kata Nabi seperti cermin tadi, mereka mudah melupakan, tapi mudah memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Betul seperti itu. Sehingga ketika menangis ataupun marah bukan hanya histeris, tapi historis. Betul. Hebat para perempuannya. Maka gini, ketika perempuan marah, nih Ustaz ini, buat Ustaz hadir ya. Ketika ada perempuan marah seperti ini, bapak yang salah. Atau manggilnya baby, manggilnya daddy ya. Daddy, sayang ya. Bapak yang salah. Kadang-kadang nih, kalau laki-laki ataupun suami yang tidak belajar tentang parenting nabawi, yang tidak belajar tentang romantisme nabawiyah, yang tidak belajar tentang komunikasi nabawiyah, maka jawabnya seperti ini: kamu yang salah, kamu bapak yang salah. Kata bapaknya, kamu yang salah. Udah aja. Kalau seperti itu bisa jadi terjadi perang dunia ketiga, betul ya? Betul. Tapi bagi para suami yang ternyata sudah belajar ilmu komunikasi nabawiyah, bagaimana seorang Muhammad ya, Nabi Muhammad, ketika Aisyah berkata, "Antal musta'nabi," engkau seakan-akan bukan seorang nabi. Coba, saking marahnya Aisyah kepada Rasulullah. Ataupun ketika Umar bin Khattab, tahu ceritanya? Umar bin Khattab lagi di rumah, ternyata di rumah sedang diceramahin sama istrinya. Gitu. Biasa kalau perempuan ceramah ya, sedang dimarahin. Ternyata ada simpulan. Waktu itu Umar bin Khattab jadi khalifah. Khalifah itu katanya presiden ya. Ini ada rakyatnya yang ingin curhat kepada khalifah. Tentang apa? Tentang dirinya yang suka diomelin sama istrinya. Pas di depan pintu ternyata terdengar, ternyata khalifah juga sedang diomelin oleh istrinya. Akhirnya nggak jadi, lari. Setelah lari ketahuan sama Umar bin Khattab. "Hai fulan, kami kesini. Kenapa kau tidak jadi ke rumahku?" Maka kata si fulan tersebut, "Ya khalifah, sebenarnya tadi saya ingin curhat kepada engkau khalifah." "Tentang apa?" "Tentang istriku yang setiap hari ngomel kepadaku. Tapi ketika aku di depan pintu, ternyata engkau juga sedang diceramahin sama istrimu. Jadi nasib kita sama." Gak jadi. Maka ini coba, yang disampaikan Umar bin Khattab itu indah. Aku bisa saja membalasnya marah. Tapi kenapa aku tidak marah kepada istriku? Yang pertama, karena istrikulah yang telah melahirkan anak-anakku. Karena istrikulah yang telah mencucikan pakaianku dan anak-anakku. Karena istrikulah yang telah menyiapkan makanan untukku dan anak-anakku. Jadi aku begitu memuliakan dan menghargainya. The best bunda ya gitu. Suami bunda kalau dimarahin gimana? Diam atau gimana? Nih makanya sampaikan kepada para suami, ketika bunda marah gini, "Bapak yang salah." Jawabnya apa suami yang baik? "Iya, Bapak yang salah." Ustaz, Bapak yang salah? Iya, Bapak yang salah. 15 tahun yang lalu ketika awal kita menikah, 15 tahun yang lalu Bapak
Tidak, pokoknya bapak yang salah. The best lah bunda ya. Kalau bunda punya suami seperti itu luar biasa. Tapi ada trik yang selanjutnya. Saya nggak bawa uang ya. Bapak biasanya gini. Nih, ketika para istri sudah mulai reda lagi ini. Uang 100 ribuan. Bapak yang salah. Bapak yang salah. Insya Allah 10 menit kemudian istri yang nyamperin suami, Pak, minta maaf. Sebenarnya aku istrimu yang salah. Bapak tidak salah. Aku tadi lagi emosi. Betul seperti itu? Betul? Tidak. Kenapa saya tahu? Pengalaman. Ternyata saya juga punya pengalaman bunda. Nah itu bunda. Jadi rezeki salbi itu, rezeki kebahagiaan itu ternyata tidak semua orang diberikan. Tidak. Ada seseorang yang diberikan rezeki ijabi, hartanya melimpah, tapi rumah tangganya berantakan. Ada seseorang yang diberikan kendaraan, tapi ternyata kehidupannya tidak normal. Bukan Islam, itu tidak diberikan rezeki salbi. Ada seseorang yang diberikan harta berlimpah, tetapi bukan orang Muslim. Berarti tidak diberikan rezeki salbi. Oleh karena itu bunda dirahmati oleh Allah, ketika kita sudah tahu bahwa rezeki itu ada dua dan kedua-duanya itu sangat berharga dalam kehidupan. Baik, kita mulai ke tema yang kedua. Bagaimana rahasia rezeki? Yang pertama adalah gini. Konsepnya adalah dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Ada yang bawa Musa? Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu innallaha bikulli syai'in alim. Konsepnya adalah Allah itu yang betul-betul ya menambahkan atau mengurangi rezeki kita. Allah yang memberikan kelapangan ataupun kesempitan rezeki bagi kita, itu konsep yang pertama. Lalu bagaimana caranya kita agar mendapatkan rezeki yang Allah sudah jaminkan? Nih, kira-kira saya tanya benar. Cara mendapatkan rezeki itu gimana? Harus ikhtiar tidak? Kalau tidak ikhtiar dapat tidak? Betul? Betul ya? Betul, saya kategorikan ada tiga cara mendapatkan rezeki. Bunda tinggal pilih pengen yang mana ya. Yang pertama adalah rezeki yang harus diikhtiarkan. Wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Itu yang pertama ya, bahwa apa-apa yang kita ikhtiarkan itu yang Allah berikan kepada kita. Bentar bunda, jika ada suami bunda yang sudah di PHK misalnya, atau suami tetangga yang di PHK misalnya, cara Allah memberikan rezeki itu dengan cara bergerak, dengan cara ikhtiar. Jangan sampai kita tidak punya pekerjaan misalkan, kita tidak punya uang, tapi hobinya apa? Ngopi ya. Yang suka ngerokok ya, atau tumpang kaki santai di rumah, tapi tidak, kata Allah. Wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Cara pertama adalah dengan diikhtiarkan. Bunda tahu cerita tentang Safa Marwah? Tahu? Siapa aktor di dalamnya? Hajar. Karena kita orang Sunda, Hajarnya ditambah Siti ya. Siti Hajar ya. Maryam juga namanya Maryam. Orang Sunda namanya jadi Siti Khadijah. Di Arabnya bukan Siti Khadijah, tapi Khadijah. Orang Sunda namanya jadi Siti Khadijah. Masalah. Ini Hajar. Nih bagaimana nih? Wa inna laisa lil insani illa ma sa'a. Bagaimana Allah nih memberikan rezeki sesuai dengan ikhtiar yang kita lakukan. Nih, Hajar ini, anak ini pengen minum. Gak ada minum di sana karena padang tandus ya. Lari ya, dari sofa lari ya. Seakan-akan di Marwah itu lihat ini ya, padahal fata morgana, lihat air, sumber mata air, lari di sini. Di Marwah ternyata tidak mendapatkan air, hanya fata morgana. Lihat lagi ke sofa, masya Allah, ternyata di sofa itu terlihat ada air, lari. Gak ada. Sampai berapa kali?
7 makanya menjadi sa'i ya, lari kecil dari Safa ke Marwah. Tapi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Allah itu tidak pernah ini ya, tidak pernah ingkar terhadap janjinya ya. Ya. Makanya ketika lari yang ke-7 kalinya, Allah hadirkan air yang sampai sekarang ada namanya Zam-Zam. Jadi ini trigger bagi kita benar ya. Ini motivasi bagi kita, bagi para suami yang sedang dihimpit oleh kesulitan misalkan ya, dihimpit masalah finansial, PHK dan sebagainya, tenang saja ya. Asal ikhtiar ya. Dulu itu ikhtiarnya kita harus keluar rumah misalkan ini ya. Kita gak punya uang sama sekali di rumah, receh pun gak ada ya. Cara pertama adalah ikhtiar. Ya Allah, saya belum tahu ikhtiarnya caranya seperti apa. Lihat ya. Ya lihat ya, hajar ya. Belum tahu di sana ada air tapi keluar. Kalau sekarang berarti suami keluar rumah ya. Keluar rumah minimal cari-cari ide. Oh, di sana ada bagus nih kalau kita bikin soto ya. Di sana bagus kalau bikin batagor dan sebagainya. Tapi ternyata ikhtiar zaman sekarang juga bisa lewat googling ya. Yang ini diboikot tidak? Google tidak ya? Masya Allah. Kita googling nih, bisnis apa yang kita bisa jalani untuk masa ini misalkan. Itu cara ikhtiar yang penting. Bahwa konsep pertama rezeki adalah rezeki yang harus diikhtiarkan. Yang kedua adalah rezeki yang cepat didapatnya, tapi tetap harus ikhtiar. Tapi lebih cepat daripada yang pertama ya. Apa? Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lanjutkan. Bukan Allah, lanjutkan sudah. Wa la in kafartum lasyadid. Allah itu ya. Ini jadi rezeki yang lebih cepat didapatkan dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Ya ternyata syukur ini true power of syukur ya. Syukur ini luar biasa ya. Dapat mempercepat jalannya rezeki. Syukur. Cara syukurnya lewat apa? Maka dalam keterangan selanjutnya, cara syukurnya adalah dengan memperbanyak istighfar boleh, zikir boleh, sedekah. Yang paling kuat apa? Sedekah, zakat. Ya. Cara bersyukur kita untuk mendapatkan rezeki dengan cara bersedekah. Syukur yang paling utama ya, bentar. Syukur yang paling utama untuk mendatangkan rezeki yang berlimpah adalah dengan cara sedekah. Karena sedekah itu dilipat-lipat, dikali lipat ya. Ya. Ada yang diganti 10, ada 100 sampai tak terhingga. Sedekah. Makanya Bunda, hari ini momentum terbaik bagi kita. Sama-sama kita berhadiah untuk sahabat-sahabat kita di Palestina. Memberikan hadiah terbaik. Kalau saya lebih suka bilangnya hadiah ya, bukan sedekah ya. Kalau sedekah kan kepada orang ini ya, tapi kalau hadiah kepada orang yang sederajat. Ya. Kita berikan hadiah terbaik untuk keluarga kita di Palestina. Karena betul-betul sedang membutuhkan. Ya di samping, tapi niatan ini ya, Ustaz, saya berhadiah untuk Palestina. Ya ini niatnya supaya saya kaya raya. Oh tidak ya. Tidak, niatnya karena Allah, niatnya karena kita iman kepada Allah, betul. Tapi itu dampaknya nanti akan hadir sendiri, ya. Otomatis perlu bukti gak? Buktinya begini. Perbedaan orang yang beriman berhadiah ataupun bersedekah dengan orang yang tidak beriman berhadiah atau bersedekah, semuanya itu dibalas. Punten. Siapa pemain bola yang memberikan hadiah ke Palestina paling banyak? Siapa? Waduh, Masya Allah. Tahu ya? Kalau saya ngisi di bapak-bapak, wajah udah. Ini ibu-ibu tahu juga. Nah, itu dibalas tidak? Dibalas. Balasnya dengan cara apa? Dilipatkan hartanya. Itu bagi non-muslim. Tapi bagi muslim gimana? Dibalas tidak? Dibalas. Tapi balasannya berlipat. Rahmaniyah wa rahimiyahnya Allah berikan. Nih, Bunda selain tadi efeknya tadi berhadiah, bersedekah, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan rezekinya. Yang kedua adalah pahala yang luar biasa.
yang tidak diberikan kepada selain muslim, ya. Jadi Ronaldo misalkan, ya, siapapun yang luar biasa tapi belum beriman kepada Allah, Allah hanya berikan di dunia saja. Tapi kalau kita sudah beriman, Allah karim, Allah berikan di dunia, Allah juga investasikan di akhirat. Mau bunda, mau? Siapa yang mau berhadiah 500 juta aja? 100 juta, 50 juta. Mikir-mikir dulu ya. 50 juta buat SPP, 500 ribu. Insya Allah nanti, ya, yang terbaik, berikan yang terbaik untuk keluarga kita di Palestina. Itu bersedekah caranya. Yang ketiga nih, ini rahasia sebenarnya, tapi saya sampaikan nih, rahasia. Yang ketiga adalah rezeki yang tidak diikhtiarkan tapi datang sendiri. Bukan kita yang ngejar-ngejar rezeki, tapi rezeki yang ngejar-ngejar kita. Pengen mulai dikejar rezeki, pengen. Betul. Tiba-tiba salat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, saling lalu kita terus buka sajadah ada 500 juta. Mau. Kalau saya sih takut, ya. Masya Allah. Ada yang seperti itu, ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kunci pembuka rezeki agar rezeki itu mengejar-ngejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki, adalah takwa. Catat bunda, takwa. Ya. Dan siapa role modelnya? Misalkan contohnya bagi emak-emak siapa yang mendapatkan tadi, ya, rezeki yang ngejar-ngejar beliau, bukan kita yang ngejar-ngejar rezeki. Siapa? Maryam. Bunda kenal Maryam? Kenalan di mana bunda? Ayah Maryam, ya, Maryam yang punya gelar At-Taurah itu, ya, At-Taurah, orang wanita yang paling suci, ya, yang paling takwa. Nah, Maryam itu luar biasa bunda, mendapatkan tadi rezeki kelas 3, kelas paling tinggi, kelasnya bagi kelas-kelas para nabi lah, ya, Masya Allah. Mendapatkan rezeki kelas-kelas seperti itu. Bagaimana caranya? Dengan takwa. Ketika selesai sholat, Zakaria datang di mihrab, ya, datang ke Maryam. Dilihat ternyata sudah ada makanan. Ditanya sama Zakaria, Maryam, ini makanan dari siapa? Jawaban Maryam dari Allah. Jadi bunda tidak menutup kemungkinan, ya. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Dibuka sajadah, ternyata kosong. Kalau kita kosong, ya. Kalau orang-orang dikatakan, Masya Allah. Nah itu kenapa bisa demikian? Coba perhatikan bunda. Kenapa bisa demikian? Karena Maryam itu tidak membutuhkan apapun kecuali Allah. Betul? Tidak memikirkan apapun kecuali Allah. Tidak dipikirkan Allah, ibadah. Saking kuatnya takwanya, gelarnya At-Tahurah, ya, menjadi wanita nomor 1 di dunia. Betul? Jadi ada 4 wanita nih, ya, 4 wanita yang kata Nabi 4 wanita terbaik, jaminkan masuk surga. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Maryam. Tadi sudah dikasih tahu Maryam itu yang pertama, ya. Khadijah itu runner up, ya. Nah, yang kedua Khadijah. Tadi baru dikasih tahu runner up, ya, Khadijah. Yang ketiga Fatimah, Asya, ya. Kenapa Asya bisa dapat ini? Kenapa? Sahabat. Suaminya siapa? Di sini ada suami yang kayak Fir'aun tidak? Oh tidak, makanya bukan jadi wanita terbaik, ya. Terus yang keempat Fatimah. Coba kita lihat runtut satu-satu. Keempat wanita ini terbaik, ya. Gelarnya beda-beda. Kalau ini benar, ya. Yang pertama Maryam At-Tahurah, wanita paling suci, takwanya luar biasa. Kalau Khadijah Al-Wadud, ya, gelarnya adalah wanita yang paling ramah, lemah lembut kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya, kepada anak-anaknya, luar biasa.
Kemudian Asya. Kenapa Asya? Sabar. Sabar dalam ketaatan. Ya. Sabar. Yang keempat, Fatimah. Kenapa Fatimah? Sama, hampir mirip kayak Aisyah, yaitu sabar. Sabar kenapa? Bukankah Sayyidina Ali itu adalah orang yang hebat? Sabar kenapa coba? Sabar. Anak seorang nabi, tapi rela setiap hari numbuk gandum. Biasa. Nah, Bunda mau pilih yang mana? Mau pilih Maryam? Kira-kira Bunda saya tanyakan. Dari keempat contoh tersebut, kira-kira Bunda lebih mirip ke siapa? Khadijah. Kalau yang Khadijah itu tidak mungkin marah-marah kepada suami. Oh, mungkin ini udah. Saking Khadijah itu lemah lembut ya. Khadijah ini nyambut Rasulullah di depan pintu. Rasulullah bertemu dengan Jibril. Takut, gelisah, khawatir. Ketemu sama Khadijah, dibukakan pintu. Baru lihat wajah Khadijah saja, setengah kegelisahannya hilang. Itu Khadijah. Saya mau tanya Bunda, suami Bunda pulang dari kantor, punya masalah, baru di PHK misalkan ya, dibuka pintu, ketemu sama Bunda, kira-kira bertambah atau berkurang masalahnya? Astagfirullah. Silakan pilih. Kesemuanya adalah wanita yang hebat. Nah, Bunda kembali lagi ke topiknya. Maryam, takwa. Tapi jangan sampai Bunda punten. Ada yang mirip Maryam, tapi bukan cara ketakwaannya. Tadi yang dapat rezeki pas dibuka ada uang. Ada kok. Ada. Tapi bukan dengan cara takwa, na'udzubillah, na'udzubillah. Ada dengan cara-cara syirik, perdukunan misalkan ya. Ada gak? Na'udzubillah. Zaman sekarang sudah modern, masih ada yang kedukun, banyak. Wah, saya pengen kaya raya. Kata mbahnya, gua juga gak kaya. Kadang-kadang saya suka mikir ya, ada orang yang minta kaya raya, bentar, kedukun. Dukun itu rumahnya tereyot, gak pernah direnovasi, gak punya harta kekayaan. Coba minta ke dukun, bang pengen kaya raya. Kata dukun gini caranya, nanti setelah sholat buka aja di bawah sajadah. Ini amalannya seperti ini, kamu harus ini oh setan ini ya. Nanti bilang. Tapi ternyata Bunda setelah diteliti, kenapa dukun tidak kaya? Tapi banyak yang minta kekayaan ke dukun. Kenapa? Karena kata dukun itu salah satu SOP-nya. Jadi dukun itu larangannya tidak boleh kaya. Astagfirullah, mau aja dibodoh ini. Takwa. Tapi memang kelas 3 ini bukan sembarangan ya. Hanya orang-orang yang kedekatan dengan Rabbnya itu luar biasa dekat. Bagaimana cara takwa? Takwa itu bukan sembarangan. Tapi ittaqillah haitsu ma kunta, kata Nabi. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqan nas bi khuluqin hasanin. Ini takwanya adalah takwa di mana saja berada. Ada seseorang yang tawa ketika di masjid, betul? Di masjid, astagfirullah, ya Allah, papadat aina. Ada yang berdoa sambil menitikkan air mata, betul? Tapi pas selesai dari pengajian, tahu gak tadi? Itu yang kerudungnya jilbabnya itu. Saya gak suka ya. Baru pengajian langsung gibah. Makanya itu program terbaru saya adalah di depan manis, di belakang sinis. Sudah dilaunchingkan di Tangerang ya. Di depan manis, di belakang sinis. Ini khusus buat para ibu-ibu ya. Masya Allah. Ternyata setelah diteliti, gibah sekarang itu luar biasa. Kalau dulu gibahnya itu face to face, gibah offline namanya. Kalau sekarang gibah online. Coba, ada seseorang yang melakukan kesalahan, wih, Masya Allah ya, jutaan orang komen. Dan yang komen saya lihat itu ternyata kebanyakannya laki-laki. Jadi laki-laki sukanya ngomen gibah-gibah online gitu ya, Masya Allah. Nah, Masya Allah, saya mau bikin programnya. Kenapa demikian? Karena ternyata salah satu dosa itu, dosa yang tidak disadari,
tetapi banyak merugikan umat Islam nanti di yaumil kiamah. Di antaranya adalah riba. Betul, gibah. Saya menggibahi orang tersebut, membicarakan orang tersebut, transfer pahala, transfer dosa, transfer pahala. Setelah di akhirat nanti seakan-akan akan masuk surga karena banyak pahala, tahajudnya sering, sedekahnya sering. Ternyata kata Allah habis. Kenapa demikian habis? Tuh yang ngantri minta pertanggungjawabanmu karena engkau sering gibah. Ya Allah, saya pernah digibahi ya Allah sama orang ini, transfer ya. Ya Allah, saya pernah digibahi, transfer. Sampai habis ini pahalanya masih ada datang berbondong-bondong. Ya Allah, saya pernah diomongin sama orang tersebut, belum minta maaf. Dosa yang digibahi itu diambil. Makanya habis. Makanya saya tertarik bikin program gibah ini ya, agar gibah ini musnah semusnah di Indonesia ini. Baik, itu. Jadi Bunda, dari 3 konsep tersebut, kira-kira Bunda pengennya yang mana? Diikhtiarkan dengan cara bersyukur atau dengan cara takwa? Kira-kira yang mampu untuk sekelas kita yang mana? Takwa, benar ya? Insya Allah Bunda, nanti habis sholat lihat ya di bawah sajadah itu. Nah, bismillah. Tapi insya Allah ya, karena Allah juga menilai ketakwaan seorang hamba itu beda-beda ya. Takwa seorang nabi seperti ini, takwa sahabat nabi seperti ini, takwa kita sebagai umat nabi seperti ini. Yang mudah-mudahan ketiga rezeki ini mudah-mudahan juga mampir ke rumah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita dapatkan seluas-luasnya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Ini ada rahasia. Kalau tadi konsepnya ini rahasia. Ya, ini rahasia bagi seseorang yang suka bermohon, meminta rezeki ada, yang suka bermohon berdoa ada. Ada. Baik, angkat tangannya dulu. Saya sudah setengah jam ngisi, biasanya angkat tangan dulu, satu yang kanan saja. Kanan. Putar-putar sedikit. Pelan-pelan. Rasakan kipas anginnya. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Terus. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Perhatikan saya, simpan di dagu. Dagu, masya Allah ya. Alhamdulillah, hanya di Masjid An-Nur ini yang dagunya pindah ke sini. Yang kedua tadi ketika simpan di dagu saya mana? Berhenti dulu. Saya itu Bunda, saya itu paling suka ya kalau kajian itu, punten ya. Kalau saya kajian, saya pastikan semuanya memperhatikan. Saya pastikan semuanya tidak ada yang ngantuk. Dan setiap saya ngisi kajian, alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Bukan tidak ngantuk, tapi yang ngantuk biasanya langsung saya tanya. Makanya waspada Bunda, waspada ya. Nanti ngantuknya di rumah. Masya Allah. Konsentrasi, fokus. Tapi saya maklum Bunda ya, saya maklum. Karena biasanya kajian itu fokusnya hanya 15 menit. Ini Ustadz Azami ngisinya 1,5 jam ya. 15 menit biasanya konsentrasi. Makanya saya setiap kajian ada breaking dulu ya, dimantapkan dulu jamaahnya, dibahagiakan dulu jamaahnya. Apalagi kalau sedang punya masalah itu Masya Allah ya, gak ada satupun ilmu yang masuk ya. Karena jasadnya di sini, fisiknya di sini, ruhnya gentayangan. Baik, kita fokus lagi Bunda, fokus lagi. Ini materi yang ketiga. Baik, Bunda suka berdoa minta rezeki. Diijabah sama Allah? Ada yang tidak diijabah? Banyak. Kenapa bisa demikian? Karena ada rahasianya. Ada rahasianya nih. Rahasia diijabahnya doa tentang rezeki ya. Kalau doa yang langsung diijabah, saya gak akan bahas ya. Saya hanya akan bahas kenapa ada rezeki yang tidak diijabah atau belum diijabah. Baik. Kita berdoa. Ya Allah, berikanlah hamba helikopter ya Allah, berikanlah hamba kereta api ya Allah. Ada yang minta seperti itu? Enggak ada ya. Maka punten nih. Maka klasifikasi lagi ada 4.
Kenapa rezeki tidak diijabah? Ada 4 atau ada 5? 4 dulu lah ya Bunda ya. Baik. Yang pertama adalah rezeki yang Allah gantikan. Nih, jadi jangan sungguhan kepada Allah. Ustaz Kang Azam, saya berdoa Bapak fa'aina sambil menitikkan air mata, tapi doa saya tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan tidak dikabulkan, ternyata ada rezeki yang Allah gantikan. Digantikan. Seperti apa gini, Bunda? Ada bunda ini nih, ketika sakit cancer, sakitnya kanker, bukan kantong kering ya, kanker asli ya, cancer ya. Nah, bunda berdoa tiba-tiba, ya Allah, berikan aku rumah ya Allah. 20 tahun rumah tangga aku belum punya rumah ya Allah. Maka kata Allah, kan Allah mengetahui yang kita butuhkan, bukan kita inginkan ya. Maka kata Allah, aku gantikan dulu ya, rezeki yang kau minta kepadaku berupa rumah, aku gantikan dulu berupa dengan kesehatan ya. Karena Allah tahu Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita inginnya punya rumah ya. Allah tahu kebutuhan kita saat ini bukan rumah, tapi sehat dulu. Udah sehat mah insya Allah bisa ikhtiar lagi, betul, daripada punya rumah. Tapi kanker di stadium akhir, setelah punya rumah besoknya meninggal. Alhamdulillah. Maka bunda, hasbunallah kepada Allah. Andai saja kita berdoa setiap hari, setiap saat, ya Allah berikanlah ini itu dan lain sebagainya, ternyata ada beberapa yang belum diijabah. Yang pertama, konsepnya bisa jadi Allah gantikan terlebih dahulu ya, gantikan dengan yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tunda dulu sampai pantas. Bunda punya anak. Bunda punya anak tidak? Punya. Cucu punya? Ya, ya. Cicit punya? Apalagi ya? Anak sama anak. Ada yang punya anaknya 2 tahun, 3 tahun? Terus arageng ya. Alhamdulillah. Ada yang 5 tahun, cucu lah. Ada yang punya cucu 3 tahun? Bunda, saya lagi sensus ini ya. Baik, Bunda punya? Saya tanya Umi, biasanya itu seorang nenek itu lebih sayang kepada cucunya ya? Betul? Betul, karena anaknya sudah besar. Umi, tiba-tiba cucu Umi bilang, nenek, beli yang umur 3 tahun ya, berikan aku moge nenek. Motor gede umur 3 tahun nih. Kira-kira Umi berikan tidak? Kenapa? Belum pantas. Paham ya? Belum pantas ya. Kita minta, ya Allah belikan aku jet tempur ya Allah, aku ingin perang misalnya ya. Ya Allah berikan aku pesawat terbang ya, helikopter ya Allah, berikan aku 20 pabrik ya Allah misalkan ya. Bukan Allah tidak mau, tapi kita belum pantas. Maka syaratnya adalah pantaskan diri terlebih dahulu. Betul? Betul. Karena kalau sudah pantas Allah berikan. Pantas apanya? Bisa usianya, bisa emosionalnya, hatinya yang belum pantas. Bisa jadi nih, Allah berikan kita rezeki yang biasa-biasa saja, misalkan ya, rezeki hartanya. Kita masih jadi orang biasa-biasa saja, tidak kaya jadi konglomerat, darah biru misalkan ya, darah kita masih merah. Ya, ada yang darahnya biru sih? Oh, merah semua ya. Nah, kita belum kaya raya banget ya. Bukan Allah tidak mau ya, tapi Allah tahu isi hati kita. Bisa jadi nanti ketika kaya raya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, ada satu penyakit yang mewabah kepada umatku, yang nantinya umatku kal zabadil bahar ya, seperti buih di lautan. Bunda tahu buih? Dalam bahasa Jermannya itu budah. Ayam, busa di laut, pernah lihat? Pernah ke pantai? Ada yang tidak pernah ke pantai?
Masya Allah. Ke pantai, lihat buoy, ya. Lihat buoy kan itu terombang-ambing oleh derasnya badai, betul? Dot, hancur lagi. Ada ombak lagi, hancur lagi, betul? Nah, kata Nabi, umatku akhir zaman kal zabadil bahar, seperti buoy di lautan. Kata sahabat Nabi, kenapa demikian ya Rasulullah? Sampai-sampai nanti umatnya itu seperti makanan yang siap saji, siap dimakan. Kenapa demikian? Saya tanya, Umi, kira-kira kenapa bisa demikian? Karena, nih, apa? Karena kata Nabi, umatku terkena al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah ini dikhawatirkan. Allah tahu kita diberikan harta yang berlimpah. Bisi apa? Bisi ada hubbud dunya dalam hati kita. Terlalu cinta terhadap dunia. Bunda sudah punya mobil 10, pesawat terbang sudah punya, helikopter di atas rumah misalkan, ya. Bunda ternyata sulit untuk tidur. Ditanya sama suami, Bun, kenapa gak tidur-tidur? Maklumnya orang kaya baru ya. Takut ini ya, apa? Takut mobil diangkut orang dan sebagainya. Itu yang namanya habbud dunya. Boleh kita kaya, tapi hati kita tidak terlalu cinta terhadap dunia. Maka ketika Bunda kaya raya, simpanlah harta di tanganmu, jangan simpan di hatimu, karena hatimu hanya untuk, kata Bunda yang sudah berikan, untuk suamiku, bukan ya? Hatimu hanya untuk Allah. Paham sampai sini Bunda ya? Paham. Jadi ada ternyata rezeki ataupun doa ya yang dipending terlebih dahulu sampai kita pantas. Yang ketiga, nih, ini rahasia harus kita paham nih, agar kita nanti bisa introspeksi diri ya. Kenapa hidup saya seret terus gitu misalnya? Kenapa hidup sulit, hidup selalu sulit dan sebagainya ya? Nanti kita muhasabah ya. Baik, yang ketiga, ada rezeki yang diinvestasikan, maka ada seorang hamba yang nanti meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah gambaran nikmatnya begitu luas sekali nikmatnya, sampai hamba tersebut nanya, ya Allah, ini nikmat dari mana ya Allah? Ini nikmat atas dasar apa ya Allah? Maka kata Allah, ini adalah doa-doamu yang aku investasikan untuk akhiratmu. Nanti Bunda kaget. Ya Allah, ini rezeki begitu luas di akhirat. Dari apa? Kata Allah, ini 10 menit lagi. Saya percepat ya. 10 menit lagi. Sampai di mana kajiannya? Baik, doa yang diinvestasikan, rezeki yang diinvestasikan. Tanyanya Bunda, dari yang ketiga ini, keempat ini, Bunda pilih yang mana? Tiga ya. Ketika sudah bilang 10 menit lagi, sudah ini ya, sudah harus dipercepat ya. Baru 3 ya. Dari yang 3 ini, Bunda pengen yang mana? Semuanya. Yang ditunda ya, yang digantikan ya, yang diinvestasikan iya ya, yang diijabah juga iya ya. Baik, itu yang ketiga. Ini yang keempatnya. Ini terakhir enggak? Hati-hati ini ya. Ada rezeki yang tertolak. Ada rezeki yang tertolak. Ini hadis yang sahih. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Ulangi. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. 1, 2, 3 bareng. Iya, yusibu aja ya. Yusibu ya. Orang cerdas hafalannya 1 kali cukup. Ya. Super cerdas gitu ya. Orang yang rata-rata, yang dianggap rata-rata itu 60 kali kata guru saya. Ya. Hafalin Quran 60 kali itu harus hafal. Ya. Kalau di luar 60 kali belum hafal-hafal itu saya tidak tahu lagi tuh. Udah apa? Nah, innar rajulan la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya benar, innar rajulan rezeki itu diharamkan ya, bagi orang-orang
yang bidzambi sibuk, yang ternyata banyak dosa. Ya. Rezeki itu terhalangi dari dosa, dihalangi oleh dosa. Atau kita balikin ya, ternyata dosa itu dapat menghalangi ataupun jadi penyelesaian terhadap rezeki. Tidak ada ini ya. Baik, contoh Bunda ya. Ibarat ya Bunda. Ini ada air. Ada air di sini? Ada air tidak? Oh, contoh ini Bunda. Contoh, ini ada air minum. Kelihatan? Tidak ya. Kira itu kelihatan. Saya bukan pesulap merah ya. Ini ada air, ada tutupnya. Tuh. Sekarang kelihatan? Oh tidak, bayangkan, Bunda bayangkan ya. Ada ya, kelihatan ada ya. Ada gelas berwarna putih ditutup, ya. Warna putih juga, ada airnya, bening. Terlihat? Terlihat tidak? Oh terbayangkan. Baik, ditutup, ya. Ternyata ini ada rezeki. Ada rezeki di atas. Rezeki. Berupa air lagi, air hujan ya, air hujan rezekinya. Tadinya dimasukin ke gelas, kira-kira masuk tidak? Kenapa tidak masuk? Ketutup. Kita buka tutupnya, bayangkan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka tutupnya. Kita masukin lagi air, masuk tidak? Belum Bunda, tadi air yang di dalamnya belum dikeluarin dulu. Oh iya lupa ya? Lupa. Masukin. Masuk tidak? Masuk, sekarang udah dikeluarin lagi. Masuk tidak? Masuk. Dan penutup tadi itu adalah dosa kita. Sahih. Dosa kita. Dosa apa saja? 5 menit lagi. Dosa apa saja? Banyak. Semua dosa itu akan menghalangi rezeki kita. Ghibah, ngomel kepada suami, dosa ya. Kemudian juga zina. Ini yang paling mengerikan itu ya. Ini saya kasih tahu saja ya. Dosa yang paling menghambat ya terhadap rezeki banyak. Tapi rata-rata ternyata 2. Uququl walidain. Yang pertama adalah dosa terhadap orang tua, wazina, dan zina ya, asyara bil ya. Nah, jadi Bunda gini, ada beberapa dosa yang kepedihannya ya, yang azabnya bukan hanya diberikan di akhirat tapi di dunia juga. Di antaranya adalah tadi uququl walidain was zina. Ya, hati-hati Bunda. Yang masih punya orang tua jangan durhaka. Ya. Yang sudah tidak punya orang tua, doakan, berikan sedekah untuk orang tua. Nanti juga Bunda yang memberikan hadiah untuk Palestina, boleh kok. Ustaz, ya itu nanti di belakang. Ustaz, saya ini memberikan hadiah ke Palestina. Mudah-mudahan pahalanya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Boleh tidak? Boleh. Berikan sedekah terbaik. Itu ya. Itu. Uququl walidain, dosa terhadap orang tua. Yang kedua, zina. Punten, ada seseorang datang ke rumah. Tad, dosa ya. Tad, hutang saya banyak. Ya, sudah puluhan tahun hutang saya 5 miliar belum selesai. Ya, semua sudah dijual, saya sudah bekerja keras tapi enggak selesai. Ditanya sama ustaz tersebut. Ini karena tahu ya hadis tersebut ya, innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambi pasti ada something wrong, ada sesuatu yang salah di sini ya. Ditanya, punten ya, ini suami istri, apakah pernah korupsi? Tidak, harta kami halal insyaallah. Apakah pernah berbohong? Ya sekali-kali lah mungkin tapi sudah bertobat. Apa pernah ghibah? Ya pernah tapi sudah bertobat ya. Apakah pernah meninggalkan sholat? Tidak. Apakah pernah syirik? Tidak. Pertanyaan tentang dosa-dosa sudah disampaikan. Hanya satu lagi pertanyaannya, ya. Pak, boleh Bapak ke rumah ke kamar ya, ke kamar, ke ruangan khusus. Ibunya tunggu di sini ya. Ini obrolan para suami ya. Ngobrol.
Ditanya, Syekh Fulan, apakah ada satu pertanyaan yang saya tanyakan, tapi tadi kagok mau nanya itu ada istrimu. Nanya, punten, apakah sebelum menikah engkau pernah melakukan zina? Wah, langsung nangis. Iya, dulu sebelum menikah dia ternyata halus zina, sering berzina, dan dia belum tobat. Pada akhirnya rezekinya seret dan ternyata hutang-hutangnya tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka solusi dari tadi akhirnya apa? Berikan solusi, silahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanya, Ustaz, apakah saya harus bilang kepada istriku bahwa saya dulunya ahli zina? Kira-kira kalau Bunda ditanya gimana? Diceritakan istrinya atau tidak? Cung yang diceritakan, cung yang tidak diceritakan. Gak usah, betul ya, gak usah. Allah sudah menutup aibnya, masa kita umbar ya? Bisa jadi ketika diceritakan terjadi perceraian, perpisahan. Bila akhirnya bertobat, Allah karim, setelah bertobat Allah berikan pertolongan, selesai hutangnya. Ya, makanya udah hati-hati ya. Maka konsepnya gini, terakhir, jangan pernah salah obat terhadap rezeki, terhadap penyakit. Bunda misalkan sakit gigi, pergi ke dokter, dikasih obat sakit hati, nyambung tidak? Bunda mending sakit hati, mending sakit gigi? Tidak, dua-duanya. Kita pengen rezeki ya, kenapa rezeki saya seret ya? Ternyata kita menyangka, oh ternyata Allah lagi sayang sama saya, rezeki saya bisa jadi sedang ditunda. Oh, Allah mah sedang sayang kepada saya harus sabar. Di obatnya sabar ya, sabar karena rezeki sedang digantikan. Oh, saya harus sabar karena rezeki saya ternyata diinvestasikan. Ternyata kata Allah, bukan, aku serahkan rezekimu bukan karena itu, tapi karena dosa. Jadi obatnya gini, kalau kita banyak dosa, obatnya bukan sabar tapi istighfar, tobat ya. Kalau kita ternyata tidak melakukan dosa, maka sabar. Maka pada intinya Bunda, introspeksi diri di rumah masing-masing. Jika ada yang kesulitan rezeki, apakah saya harus bersabar? Apakah saya harus bertobat? Bisa jadi seret rezeki itu akibat kita banyak dosa. Materinya masih panjang, tapi waktunya sudah habis. Pada intinya Bunda dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu konsepnya sudah jelas. Bunda mau pilih yang mana, ikhtiar maksimal, semua orang diberikan, ya. Bersyukur kepada Allah dengan cara sedekah, ya. Sedekah, berikan sedekah terbaik, hadiah terbaik. Silakan Bunda, momentum saat ini momentum yang paling baik untuk kita berhadiah kepada Palestina. Kita bisa kajian nyaman, betul Bunda? Kajian nyaman. Bayangkan Bunda, kalau saya lagi kajian, kita lagi kajian, tiba-tiba Bunda, mengerikan ya, mengerikan. Maka berikan hadiah terbaik ya, sebagai salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah yang ketiga, dengan cara takwa. Silahkan tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan niatkan, ya Allah saya ingin takwa agar rezekinya lancar, bukan. Ya Allah saya ingin takwa karena ingin mendapatkan ridha dan surga. Baik, cukup Bunda ya? Cukup? Paham semuanya? Paham ya? Paham. Saya pastikan semuanya harus paham. Kalau tidak paham, nanti tanyakan. Nah, sama saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Hadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Takbir. Kalau ditanya sama suami nanti, Bu, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Baik ya? Baik. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati kemuliaan guru kita Ustaz Yusman Gunara, alhamdulillah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustaz Azam Al-Haq. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ibu-ibu, ini adalah titik safari dakwah kami yang pertama bersama guru kita Ustaz Azam Al-Haq. Dan insyaallah ada 2 titik lagi insyaallah. Semoga Allah mudahkan titik selanjutnya. Baik Bapak Ibu, singkat saja karena mengingat waktu zuhur sebentar lagi akan masuk. Kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari komunitas Laskar Berbagi Ummah Indonesia, Ibu-ibu. Biasanya kami singkat dengan Yayasan Qalbu Indonesia. Nah, salah satu pembina dari yayasan kami adalah guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Ibu-ibu kenal Ustadz Rahmat Baikuni? Beliau asli Bandung ya, asli Ciberuk. Alhamdulillah, hampir setiap bulan ibu-ibu kami dengan guru kita Ustadz Rahmat Baikuni itu selalu bersafari dakwah. Dan insyaallah nanti di tanggal 2-3 November nanti kita akan safari dakwah di Kalimantan Utara sampai di tanggal 29 November. Itu dalam rangka sosialisasi perjuangan membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Nah, kenapa dengan Ustadz Rahmat Baikuni kita membantu Palestina Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini sudah tahun kedua kita berjuang bersama guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Karena memang guru kita Ustadz Rahmat Baikuni punya waktu khusus ibu-ibu untuk ke Palestina langsung. Jadi bisa kami katakan hampir dalam 1 tahun itu ada 3-4 kali guru kita ke Palestina sembari membawa jamaah-jamaah umroh dari Indonesia. Nah, saat itulah Bapak Ibu, kami selalu menitipkan infak dan donasi yang telah kita kumpulkan di setiap safari dakwah kita untuk kita salurkan langsung ke saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Namun mengingat kondisi Palestina yang hari ini sedang tidak baik-baik saja Ibu, mungkin bakalan lama lagi guru kita akan ke Palestina. Namun alhamdulillah saat ini kita sudah punya relasi langsung di Palestina. Ada namanya Syekh Adam Matar. Beliau asli Gaza ibu-ibu. Sebenarnya kita telah menyiapkan videonya ibu-ibu, namun qadarullah karena tidak ada layar, jadi kita tidak bisa putarkan videonya. Alhamdulillah selama 1 tahun terakhir ini sudah ada 6 kali penyaluran kita ke Palestina. 3 kali langsung melalui guru kita Ustadz Rahmat Baikuni dan 3 kali melalui relasi kita Syekh Adam Matar yang ada di Gaza. Alhamdulillah terakhir kemarin 1 minggu yang lalu kita juga menitipkan donasi-donasi yang telah kita kumpulkan selama safari dakwah kita langsung kita transfer ke Syekh kita. Jadi beliaulah yang nantinya akan melakukan penyaluran di Palestina. Nah, sama juga pada pagi hari ini Ibu, kami telah berkomitmen bersama guru kita Ustaz Azam Al-Haq bahwa di setiap safari dakwah kita kami ingin berjuang membantu saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina dengan mengajak setiap jamaah kita untuk bisa menitipkan infak dan donasi terbaiknya. Insyaallah infak dan donasi terbaik yang ibu-ibu titipkan pada hari ini nanti akan langsung kita salurkan ke saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina. Ibu-ibu, mungkin ibu sudah tahu bagaimana kondisi